Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amber Inaya Azhara. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pada video kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan terkait mata kuliah Aswaja. Jadi, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaan yang pertama yakni jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi. Sebenarnya, esensi tasawuf ini sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW hingga menjadi tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi juga akan saya jelaskan nanti secara runtut. Kita bahas dulu di era Rasulullah SAW atau tasawuf awal. Era tasawuf awal. Jadi ciri dari era Rasulullah ini, praktik tasawuf belum dikenal sebagai disiplin ilmu, yang mana ini masih sebatas seperti spiritualitas murni dalam bentuk kesalehan atau zuhud dan kedekatan kepada Allah. Contohnya, kehidupan sederhana Nabi dan para sahabat, dan ibadah yang intens serta keikhlasan dan pengendalian diri. Era tasawuf awal ini ibadahnya berfokus kepada ta'ziyatun nafs atau penyucian jiwa serta keikhlasan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan awal munculnya tasawuf amali. Jadi pada abad ke-1 hingga ke-3 Hijriah, tasawuf di sini sudah dikenal sebagai tasawuf amali. Jadi ciri-cirinya yaitu mulai munculnya tokoh-tokoh yang menekankan amal spiritualitas seperti Abu Hasan Al-Bashri dan Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi fokusnya tasawuf amali ini terletak pada praktik ibadah, kemudian menjauhi dunia, dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Dan tujuan dari tasawuf amali ini sendiri adalah mencapai makom-makom ruhani seperti sabar, syukur, dan tawakal. Selanjutnya yakni pada abad ke-3 sampai ke-5 Hijriah. Tasawuf di sini mulai dikenal lagi dengan nama tasawuf akhlaki. Dan ciri dari tasawuf akhlaki ini sendiri adalah penekanan kepada pembinaan akhlak dan karakter spiritualitas. Tokohnya yakni Al-Muhasibi dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Fokus dari tasawuf akhlaki ini terletak pada mengembangkan sifat-sifat mahmudah atau terpuji dan menghindari sifat-sifat mazmumah atau tercela. Dan metode pada tasawuf akhlaki ini ada pada mengintrospeksi dan nahdoh atau latihan jiwa dan pembinaan murid oleh mursyid. Ketiga yakni ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini mulai dikenal pada abad ke-6 Hijriah. Ciri dari tasawuf falsafi ini yakni tasawuf ini berkembang menjadi disiplin filsafat dengan kajian metafisik dan teologis. Dan tokoh pada tasawuf falsafi ini adalah Ibnu Arabi dan Al-Hallaj dan Suhrawardi. Fokus dari tasawuf falsafi ini ada pada wujud atau eksistensi dan hakikat Tuhan, insan kamil, dan wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi. Dan tasawuf falsafi ini memiliki beberapa kontroversi, yakni ada pada pendekatan filosofis. Jadi tasawuf falsafi ini sering dikritik oleh ulama fikih dan kalam.
Jadi, kesimpulannya di sini adalah tasawuf berkembang dari praktik spiritual pribadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi sistem amal dan akhlak hingga menjadi filsafat mistik. Ya, seperti itu. Dan perkembangannya menunjukkan dinamika umat Islam dalam memahami dan mendekatkan diri kepada Allah secara lebih mendalam. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Oke, jadi kita di sini akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu fana. Jadi, fana atau lenyapnya diri bermakna lenyapnya kesadaran diri dalam kesadaran terhadap Allah. Jadi, seorang sufi yang mengalami fana tidak lagi merasakan akan eksistensi dirinya sendiri. Ia seperti sepenuhnya larut dalam cinta dan kehadiran Allah. Tujuan dari fana ini sendiri adalah untuk mencapai baqo atau keabadian dalam cinta dan kehendak Allah setelah fana tadi. Dan contohnya kita juga akan sebutkan di sini bahwa sufi seperti Al-Junaid menggambarkan fana sebagai hilangnya ego. Jadi bukan seperti hilangnya eksistensi fisik. Dan pandangan umum tentang fana ini sendiri banyak diterima secara luas dalam tasawuf amali dan akhlaki dengan penekanan spiritualitas yang agak dalam. Lanjut, yang kedua yakni ada hulul atau penjelmaan Tuhan dalam diri manusia. Jadi makna hulul adalah doktrin bahwa Tuhan ini bisa menjelma atau menempati tubuh manusia tertentu, seakan-akan ada perpaduan fisik atau tempat. Dan tokoh dalam hulul ini sering dihubungkan dengan pandangan sufi ekstrim seperti Al-Hallaj. Meskipun makna dari ajaran Al-Hallaj ini sebelumnya masih diperdebatkan. Dan hulul ini mendapatkan banyak kontroversi dari mayoritas ulama dan bahkan ditolak keras oleh mayoritas ulama karena dianggap hulul ini sebagai bentuk menyamakan Allah dengan makhluk yang bertentangan dengan tauhid mestinya. Yang terakhir yakni ada ittihad atau penyatuan dengan Tuhan. Makna ittihad sendiri adalah penyatuan antara hamba dengan Tuhannya, di mana hamba seolah-olah tidak berbeda lagi dari Tuhan dalam pengalaman spiritualnya. Ciri dalam ittihad sendiri adalah dalam keadaan ittihad, seorang sufi merasa tidak ada dualitas di antara dirinya dengan Allah. Dan tokoh dalam ittihad ini juga dikaitkan dengan Al-Hallaj dan Ibnu Arabi, walaupun tafsir terhadap istilah ini sangat beragam sekali. Dan ittihad ini sendiri juga mendapatkan kontroversi seperti hulul tadi, yang mana konsep ini menuai kritik karena dianggap agak berbahaya bagi akidah. Jadi ya, namun sebagian sufi menafsirkannya secara simbolik dan bukan literal. Jadi kesimpulannya di sini adalah dari ketiga konsep dalam tasawuf tadi, ada fana, hulul, dan ittihad. Dari masing-masing ini menunjukkan kedalaman pengalaman spiritual yang telah dicapai oleh para sufi sebelumnya dalam upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak semuanya seperti yang kita bahas tadi bisa dipandang sama dalam Islam. Fana sendiri lebih diterima karena menggambarkan kerendahan diri dan penghapusan ego demi totalitas cinta kepada Allah. Sementara hulul dan ittihad kerap menjadi bahan perdebatan antar ulama karena berpotensi menyimpang atau
menyimpang ya istilahnya dari prinsip tauhid jika dipahami secara literal, dan oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami istilah-istilah ini dalam kerangka ilmu dan bimbingan ulama yang kompeten agar tidak salah tafsir dan berada pada dalam koridor akidah yang lurus. Baik, saya kira sudah cukup untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bisa jadi pengingat bagi kita semua bahwa spiritualitas Islam itu sangat dalam dan indah, tapi tetap harus dilandasi oleh ilmu yang benar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.